terimalah salam Buddhis dari Cici, Satihotu Namo Buddhaya. Balik lagi nih sama Cici di Kebaktian Online Sekolah Mini Buddhis pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membacakan parita dulu. Kepada tim membaca parita dipersilahkan. Mari adik-adik di rumah, sebelum kita melakukan kerja bakti pada hari ini, marilah kita memberikan penghormatan kepada Sang Buddha sebanyak 3 kali. Penghormatan dimulai. Kita buka buku halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai kemerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamanghakomayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sattva Yassacamayang Bhagavato Dhammang Rojema Ime Sakkarehitang Bhagawantang Sasat Dhamma Sasawaka Sangham Abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa berwakil kami. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Mari untuk meditasi berpikir bersila. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa
Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana partham bharnamase buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada partham bharnamase parnatipata veramani sikkhapadang samadhiyami adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami kami sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya madhyapamadardhana veramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang buddhanusatinayang karumase iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampa
sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakhato bhagavata dhammo sandirhiko akaliko ehipasiko opanaiko pacattang wedittabbo winyohiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawakasangho ujupatipanno bhagavato sawakasangho nyayapatipanno bhagavato sawakasangho samicipatipanno bhagavato sawakasangho yadidang cattari purisayugani arthapurisa puggala esa bhagavato sawakasangho ahunniyo pahunniyo daghirniyo anjalikaraniyo anuttarang punyabhetang lokasati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima syukuran, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menang jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang sajjakiriyagadhayo bhanamase nathime saranang anyang buddho me saranang warang etena sajja waccena sathite hotu sabbada nathime saranang anyang dhammo me saranang warang etena sajja waccena sathite hotu sabbada nathime saranang anyang sangho me saranang warang etena sajja waccena sathite hotu sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur.
berkat pernyataan kebenaran ini. Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, dan malah perhimpunan leluhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, sanggalah perhimpunan leluhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Setelah bacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi sejenak. Ayo adik-adik di rumah, ambil sikap duduk yang baik, kakinya bersila, tangannya di atas pangkuan, badannya tegak, duduknya rileks. Meditasi dimulai. Saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang Meditasi selesai. Sabdi serta kawan sesuci kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih kepada tim pembaca parita yang sudah membawakan parita pada hari ini. Nah, selanjutnya nih, seperti biasa kita akan bernyanyi. Kepada Cici Kokoh yang akan membawakan Dhamma Gita pada hari ini, persilakan. Selamat pagi adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici, Satihotu, Namo Buddhaya. Nah, gimana kabar adik-adik? Pasti selalu sehat kan? Nah, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan yang bersih, dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Nah, hari ini Cici yang mimpin nyanyi nih. Ada yang tahu Cici mau nyanyi lagu apa? Hari ini Cici mau nyanyi lagu Hadirkan Cinta. Udah lama tuh ya lagu itu belum dinyanyiin. Oke, langsung aja yuk kita nyanyi bareng-bareng lagu Hadirkan Cinta. Berbakar kita renungi
Satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Nah, gimana adik-adik? Lagunya udah pada bisa kan dinyanyiinnya? Nah, jangan lupa selalu nyanyiin lagu Harikan Cinta biar adik-adik tambah inget tuh lagu Harikan Cinta. Oke, sampai sini aja. Cici cuma nyanyi satu lagu aja ya adik-adik. Oke, sampai sini aja. Terimalah salam bulus dari Cici. Satihotu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Cici Koko yang sudah membawakan dhamma kita pada hari ini. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih hari ini siapa yang mengisi? Hari ini yang ngisi itu Cici Novi. Cici Novi akan membawakan tema cerita tentang kura-kura yang cerewet. Nah, adik-adik harus simak ya. Nanti setelah disimak jangan lupa dicatat. Nah, sekarang kita persilahkan Cici Novi membawakan ceritanya. Kepada Cici Novi dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik, terimalah salam dari Cici. Satihotu Namo Buddhaya. Nah, hari ini ketemu lagi nih sama Cici. Cici mau ngisi sebuah cerita kisah dari Jataka. Nah, kisahnya itu tentang kura-kura yang cerewet atau yang bawel. Nah, langsung aja ya. Nah, nanti adik-adik dengerin nih. Nanti di akhir cerita Cici bakalan mau nampilin satu video nih tentang si kura-kura ini. Dengerin dulu ya cerita Cici ya. Jadi ceritanya tuh pada suatu di zaman yang dahulu kala. Nah, ada hidup nih seorang raja di Benares, namanya tuh Raja Brahmadatta. Nah, di Benares ini juga terdapat seorang bodhisatta. Bodhisatta ini udah tinggal lama di istana tersebut dan menjadi penasehat si raja ini. Namun si raja ini ternyata bawel, dia cerewet, banyak sekali bicara. Nah, jadi pada suatu hari bodhisatta sempat berpikir nih, gimana ya, kesempatan apa ya yang bagus buat menghentikan perkataan atau pembicaraan si raja ini yang cukup banyak nih. Gimana ya caranya supaya si raja ini nggak berbicara yang terlalu banyak lagi. Nah, kemudian di saat waktu yang sama juga di kala itu ada di daerah Himalaya ada seekor kura-kura yang hidup di sana. Kura-kura ini juga cerewet sekali dan bawel. Nah, kemudian pada suatu hari ada dua angsa liar nih yang sedang terbang mencari makan. Nah, angsa liar ini terbang mencari makan, kemudian bertemu nih sama si kura-kura. Nah, seperti biasa dong, begitu si angsa bertemu dengan kura-kura, si kura-kura ini terlihat senang. Wah, aku punya teman baru nih. Nah, kemudian si kura-kura ini mulai nih bercerita kepada si angsa tentang kehidupannya,
mengurus keluarganya, dan banyak hal. Sampai si angsa sendiri tuh mulai bosan mendengarkannya. Nah, namun dengan seiring berjalannya waktu, si angsa ini dan kura-kura menjadi sahabat yang baik. Mereka berteman dengan baik dan si angsa mulai terbiasa dengan kelakuannya atau sifatnya kura-kura yang suka berbicara. Nah, namun seiring berlalunya musim dan ketika musim dingin mulai tiba, si angsa berpikir sepertinya kita perlu tempat berlindung yang baru nih untuk selama musim dingin ini. Nah, dan si angsa berencana untuk meninggalkan si kura-kura. Namun ketika kura-kura mendengar hal tersebut, kura-kura merasa sedih. Wah, kalian mau pergi nih, aku gimana? Aku mau dong ikut dengan kalian. Si angsa berpikir, kita mau pergi untuk mencari tempat yang baru. Nah, tapi tempatnya tinggi gitu. Namun si kura-kura berpikir, aku juga mau dong ikut, tapi gimana ya caranya aku ikut dengan kalian? Nah, si angsa pun berpikir, gimana ya caranya? Nah, angsa punya idenya, kura-kura, kamu bisa ikut nih dengan kita, tapi kita punya satu syarat buat kamu. Syaratnya itu, kamu harus menggigit satu ranting kayu ini di mulut kamu, dan kita akan menggigit di kedua sisi untuk mengangkat kamu terbang ke angkasa. Nah, terus si kura-kura berpikir, oh boleh, aku juga setuju dengan menggigit ranting pohon doang, aku bisa kok. Nah, kemudian terbanglah nih mereka bertiga. Begitu mereka sudah nyampe di langit, udah cukup tinggi, dan ketika mereka melewati permukiman warga, ada seorang warga yang melihat, wah lihat itu, ada kura-kura jelek yang sedang terbang bersama angsa. Nah, kura-kura mendengar hal itu, terus kemudian kura-kura berpikir dalam hatinya, wah enak aja nih, aku dibilang jelek. Terus kura-kura nggak tahan nih dengan omongan warga itu. Akhirnya kura-kura membuka mulutnya, dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika kura-kura berada di atas melepas gigitan dari ranting pohon itu, kura-kura tersebut jatuh dari ketinggian dan terjatuh di halaman istana si Raja Benares ini. Nah, kemudian di halaman istana tuh menjadi heboh. Wah, ada kura-kura yang jatuh nih. Terus kemudian terdengar dan tuh sampai si Raja Benares dan Bodhisatta ini. Kemudian Raja Benares dan Bodhisatta ini menghampiri kura-kura itu. Karena kura-kura tersebut udah jatuh dari ketinggian, otomatis kura-kura tersebut udah mati. Nah, terus Bodhisatta bertanya, Raja bertanya kepada Bodhisatta, kenapa kura-kura ini bisa jatuh? Nah, Bodhisatta berpikir, ini kesempatan yang bagus nih untuk memberikan nasihat kepada sang raja untuk tidak berbicara terlalu banyak. Nah, akhirnya Bodhisatta berceritakan, kura-kura ini terjatuh karena dia terlalu banyak bicara. Gimana caranya? Bagaimana terlalu banyak bicara bisa jatuh seperti ini kan? Nah, terus Bodhisatta menjelaskan, kura-kura ini terbang dengan menggigit kayu yang sedang dibawa oleh si dua angsa ini. Kemudian karena kura-kura ini terlalu banyak bicara dan tidak bisa menahan pembicaraan atau perkataannya, akhirnya dia jatuh dari ketinggian, dan itulah dampaknya. Nah, kemudian si Raja Benares ini berpikir, wah, jangan-jangan Bodhisatta ini sedang mengejekku nih. Nah, terus terus si Raja Benares bilang, maksud kamu gimana, Bodhisatta? Terus kata Bodhisatta, iya Paduka Raja, maksudnya ketika kita terlalu banyak bicara atau terlalu banyak bicara yang tidak penting, atau misalkan berbicara di saat waktu yang tidak tepat, akan mengakibatkan hal seperti ini. Nah, hal ini juga perlu diingat bukan oleh dirimu saja sang raja, tapi oleh semua orang. Jadi, semenjak mendengar perkataan Bodhisatta, sang raja mulai berpikir dan mulai mengurangi perkataan-perkataannya yang tidak perlu dikatakan gitu. Itu cerita singkatnya ya adik-adik. Jadi kesimpulannya tuh, kita boleh berbicara dengan siapapun, tapi kita harus ingat perkataan yang harus kita omongkan tuh seperti apa. Perkataan yang pertama nih, perkataan
perkataan yang tidak mengandung unsur kebohongan, terus yang tidak mengatakan yang kesombongan atau perkataan-perkataan kasar. Terus kita harus berkata di saat waktu yang tepat, di saat yang tepat, terus pada situasi yang tepat juga. Jangan misalkan lagi kayak tadi si kura-kura, kita lagi di aras lagi menggigit terus kita ngomong nih. Nah, kita tahu sendiri kan kalau kita melepas gigitannya dia bakal jatuh. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga perkataan kita juga. Oke, nah terus nih abis ini karena Cici udah selesai cerita, nih Cici mau nampilin satu videonya, kalian bisa lihat ya. Oke, nah kalau misalkan adik-adik ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanya, bisa DM di Instagram atau di komen di YouTube-nya ya. Oke, terima kasih. Satihatu Namo Buddhaya. Di sebuah danau yang tenang di dekat Himalaya, hiduplah seekor kura-kura. Kapan saja dia bertemu dengan binatang apapun, dia akan berbicara banyak sekali kepada mereka. Hari ini langit cerah sekali, tidak seperti kemarin. Kemarin sinar matahari kurang terang, cangkangku yang rupawan jadi tidak bisa berkilau deh. Sungguh menyebalkan. Tapi sebenarnya aku suka sih. Gawat, si kura-kura bawel datang. Rapat darurat, kawan-kawan, segera. Gawat darurat, si bawel itu pasti akan ngomong banyak sekali. Dia bicara tanpa henti. Dan lama sekali. Dan membuat kita merasa bosan. Dan juga terganggu. Ayo lari. Ayo lari. Ayo, ayo lari. Ayo. Ayo teman-teman, dia sudah mendekat. Gawat, ayo kita sembunyi. Cepat teman-teman, ayo larinya cepat. Kita harus sembunyi. Waduh, gawat, dia sudah mendekat. Sembunyi. Benar-benar menyebalkan. Aduh, gawat. Jika tidak, mereka akan terperangkap selama berjam-jam mendengarkan celoteh si kura-kura. Loh, kemana semuanya? Wah, payah nih. Musim panas begini kan paling asik buat main sambil cerita. Si kura-kura bawel ini sebenarnya cukup kesepian. Sepi sekali. Oh. Kepada siapa aku harus bercerita? Sepi. Setiap musim panas, sepasang angsa yang menawan datang berlibur ke danau pegunungan itu. Musim panas telah tiba, musim panas telah tiba. Hore! Wah, cantiknya. Aku rasa ini adalah tempat yang indah bagi kita untuk menghabiskan musim panas, sayang. Benar, sayang. Halo, selamat datang di danau terindah di seluruh Himalaya. Di sini ada banyak binatang hebat. Namun, tentu yang paling hebat di antara yang hebat adalah kura-kura. Kalian tahu kan siapa yang kumaksud? Demikianlah si kura-kura bawel berbicara lagi. Punya kakek lagi? Itu adalah pemimpin di danau ini. Ya, tentu saja. Dan lagi. Semua itu Dan berkat lagi. aku. Kalau tanpa aku, mana mungkin? Ya kan? Tanpa henti. Sampai saat bintang kehilangan kerlipnya. Belakangan, danau ini menjadi agak sepi. Entah kemana perginya si monyet, si ular, si bebek, dan lain-lain. Tapi aku sangat senang. Kalian mau mendengar ceritaku?
Kedua angsa itu sangat baik hati. Mereka dengan sabar membiarkan si kura-kura berbicara kepada mereka sesukanya. Ayo, kejar aku. Ya. Saat musim panas berangsur pergi dan hari menjadi semakin dingin, kedua angsa itu pun bersiap untuk pergi. Sayang, musim dingin akan segera datang. Aku rasa kita harus segera terbang ke selatan. Benar sayang, udaranya mulai dingin dan aku mulai tidak tahan. Apa? Jangan! Jangan! Jangan tinggalkan aku! Musim dingin segera datang. Aku akan menggigil sendirian. Kami kura-kura tidak bisa terbang. Dan kalau aku harus berjalan, baru berjalan sedikit saja, sudah waktunya untuk pulang. Kura-kura kan berjalan sangat lambat. Seandainya saja aku bisa pergi bersama kalian. Kura-kura sayang, jangan menangis. Kami akan membawamu bersama kami, asal kamu mau berjanji satu hal. Ya? Kami para kura-kura selalu menepati janji kami. Suatu kali aku pernah berjanji kepada kelinci untuk berdiam diri selama beberapa hari saja. Setelah aku memberitahu dia segala sesuatu tentang perbedaan jenis cangkang kura-kura. Dan Kamu harus berjanji untuk menutup mulutmu. gampanglah itu. Kami para kura-kura terkenal mampu menutup mulut kami. Sebenarnya kami jarang sekali bicara. Aku pernah menjelaskan hal ini kepada seekor ikan belum lama ini. Ya begitulah. Wah, menakjubkan. Lihat, kura-kura jelek itu. Dia terbang. Itu membuat darah si kura-kura mendidih. Apa katamu? Jelek. Supaya bahagia, kita harus berteman. Supaya berteman, kita harus menyenangkan. Supaya menyenangkan, kita perlu bicara. Namun, ucapan apa yang akan membuat orang menyukai kita? Itulah ucapan benar. Ucapan benar disampaikan dengan cara bicara hal yang benar, tidak bohong, tidak sombong, tidak mengucap kata kotor atau yang bisa menyakiti orang lain. Bicara pada saat yang tepat, tempat yang tepat, keadaan yang tepat. Bicara pada orang yang tepat supaya masalah terpecahkan dengan baik dan cepat. Bicara dengan cara yang tepat. Bicara dengan ramah kepada setiap orang. Tahu kapan mulai bicara dan kapan berhenti bicara. Jangan seperti si kura-kura bawel. Nah, kepada adik-adik, setelah Cici Novi tadi membawakan cerita, kalian tahu nggak nih kesimpulannya apa? Nah, kalau adik-adik udah tahu kesimpulan dari cerita tersebut, jangan lupa dicatat ya. Nah, kalau udah dicatat, nanti dipelajarin. Nah, sampai ketemu di sekolah minggu di sana dan minggu depan. Terimalah salam Budis dari Cici, Satu Namo Buddhaya. Kepada tim pembaca Parita, dipersilahkan. Mari adik-adik di rumah kita tutup pujian bakti pada hari ini dengan membacakan Parita Nama kata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawan Buddhang Bhagawantang Abhivadim. Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha
Sumpati Panno Bhagavata